Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada sebuah kisah yang begitu masyhur di negeri kita. Kisah seorang Yahudi buta yang disuapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu daerah Pasar Madinah. Dia yang selalu menghujat dan mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi begitu sabar menyuapinya. Hingga di akhir hayatnya dia pun digantikan oleh Abu Bakar. Lalu dia bertanya, "Siapakah engkau? Mengapa yang menyuapiku saat ini tidak selembut yang sebelumnya?" Lalu dia berkata, "Yang selama ini menyuapi engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia sadar dan dia pun masuk Islam. Subhanallah. Ternyata kisah ini adalah sebuah kisah palsu. Kisah yang tidak jelas asal usulnya. Entah siapa yang mengarang dan siapa yang menyebarkannya. Ini adalah termasuk kebohongan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang yang membuat kisah seperti ini, dia harus menyediakan tempat duduknya di api neraka. Bagaimana ini bisa menjadi sebuah motivasi atau kisah yang selalu berulang-ulang dalam setiap kajian? Padahal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, mungkin itu bisa saja terjadi. Karena keadaan kaum muslimin ketika di Mekah sangat begitu sedang lemah. Namun kenyataan yang terjadi dalam kisah ini, mereka menyebutkan bahwa yang terjadi di Pasar Madinah. Ketika di Madinah, umat Islam berada dalam kekuasaan yang sangat luas. Ketika waktu itu di Madinah, ada seseorang yang menghina seorang wanita muslimah, lalu dia diadili dan dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihina, bahkan dicaci maki? Ini adalah sebuah kebohongan. Tidak pernah terjadi di Madinah. Bila seseorang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan segera dihukum, diperangi, dihukum, dipenggal. Pernah seseorang berkata, dia mengucapkan sebuah kalimat di mana dia tatkala itu memuji atas nama Nabi Musa. Lalu seseorang dari Ansor memanggilnya dan mengatakan, "Engkau telah mengatakan sesuatu yang tidak pantas." Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di tengah-tengah kita. Lalu ketika seseorang hidup di Madinah ketika itu, maka diadakan perjanjian antara muslim dengan kafir. Dengan perjanjian tersebut tidak boleh saling mengganggu. Lalu bagaimana seorang Yahudi ini bisa begitu leluasa menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu ini adalah sebuah kebohongan. Dan di akhir hayat, sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh Yahudi di Madinah sudah tidak lagi. Anak-anak mereka dan istri mereka menjadi tawanan.
sungguh kisah-kisah yang beredar ini sangat membuat hati kita ya begitu meragu-ragukan, membuat kita was-was. Maka dari itu perlunya kita belajar dan memahami kisah-kisah yang selalu dimaknai dan diberikan kebohongan-kebohongan yang tak pantas. Maka kita sebagai pendengar haruslah lebih cermat dan tidak mudah menerima setiap kisah, apatah lagi ini kisah yang tidak ada usul-usulnya. Barakallahu fikum.